Kenapa galau? Beda agama deh. Saya juga beda agama. Jangan ya. Jangan ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang dua orang. Ya, sama. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran matematika pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita belajar barisan dan deret baris. Ya. Masihkah kalian dengan pola bilangan? Masih. Apa itu pola bilangan? Pola yang ada pola bilangan yang susunan bilangannya ada polanya. Susunan bilangan. Oke. Ini materinya di kelas berapa? 8. Ya, SMP. Oke. Perhatikan pola bilangan berikut ini. Ada 1, 4, 9, dan 16. Bisakah kalian menentukan 3 bilangan berikutnya? Bisa. Bagaimana caranya? Iya, Rafa. Bagaimana caranya, Rafa? Kita bisa lihat polanya itu kan dari awal itu satu koma dua, yang 4 itu 2,2, dan 9 3,3. Jadi yang paling nama itu 4,4, Ada dan selanjutnya ditunjukkan temannya kamu tidak. ini jadi setelah 2. Nah, 3 bilangan berikutnya. Selanjutnya. Jadi jawabannya 25, 36, 9. Oke, tepuk tangan dulu. Saya bisa juga yang sederhana. Sederhananya bagaimana? Ya, kalau ini versinya Rafa, dia pangkatkan. Kalau versinya Fior bagaimana? Supaya dibilang besar. Berarti dari sini kita dapat polanya itu setiap maju 1 dia ditambahkan 2. Jadi kalau 5, 7 berarti berikutnya ditambah 9. Itu 25, 9 berarti ini
Dalam bidang ekonomi dapat digunakan dalam menghitung investasi dan tabungan. Ya. Yang kedua, Rabu. Dalam bidang sosial dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan penduduk. Ya, Ari. Semangat sekali, Ari. Dalam statistik dapat digunakan untuk menganalisis data. Nah, ini ada beberapa manfaat dari mempelajari barisan dan deret. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tuh ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama itu kita akan menentukan suku PN dari barisan aritmatika. Yang kedua, melalui metode diskusi dan penugasan LKPD, peserta didik dapat menentukan jumlah suku PN dari deret aritmatika dengan benar. Dan yang terakhir, melalui model PBL dengan mencermati masalah pada LKPD bersama kelompok nantinya, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan konsep barisan dan deret aritmatika dengan benar. Sebelum semuanya bawa HP kan? Bawa. Ada datanya? Ada. Yang tidak ada datanya apa tangan? Udah lama. 10 menitan. Nanti saya masuk. Sini memang hotspot. Mau deh juga. Berapa orang? 10 HP. Sampai kelas. Sini yang tidak ada datanya maju sini. Oke, oke. Maju Mbak Dada. Beda, maju dah. Bedanya biasa. Perhatian yang di belakang. Baik, sudah? Sudah siap semua HP-nya? Sudah. Ada tanda panah. Iya, di sana. Lagi ini ya, Pak. Kita kirim di grup tadi. Udah kepala enggak sih, Mas? Bro. Oh, lu video. Silakan diisi tes diagnostiknya. Makasih ke linknya. Langsung jawabannya saja. Iya, iya. Kan yang diisi itu hanya hasilnya saja. Ah, jaringan. Dari Bapak boleh. Waktunya 10 menit. Ayo kerjakan masing-masing, jangan ada yang kerja sama. Masing-masing mana lagi putih itu ya Allah. Jawabannya sedia, isi. Oke, Fior sudah katanya. Ada yang sudah lagi? Ini 5 kurang 1 4. 140 berarti 1 Selain Fior ada yang sudah? dikurang 15. Kurang 15. 3 menit lagi. Semuanya perhatikan lagi ke depan. Sudah? Sudah, simpan HP-nya.
Apa kesepakatannya? Kesepakatan. Iya, HP-nya hanya boleh digunakan untuk belajar, untuk buka YouTube atau Google bahan ajar yang berkaitan dengan pembelajaran. Kalau ada yang melanggar, konsekuensinya apa? Iya. HP-nya diambil, nanti pulang baru dikembalikan pulang ke sekolah. Oke? Ada yang tahu ini? Apa? Ada yang pernah lihat? Iya. Ada yang bikin kalau praktek. Yang bikin itu. Ada yang pernah lihat? Dikasih. Saya. Bali. Di Palu sini ada juga kan? Ada itu di Palu ada. Ada. Satu kapan? Oh, siap. Di sekolah ini. Pandai kok pertama bikin pandai. Pandai katanya udah bikin. Ajaran dan pandai. Jadi biksu tuh. Jadi biksu. Awalnya agak mengira. Masalahnya tentang ogoh-ogoh. Ada yang mau baca sama saya? Iya, Reksa. Pawai Ogoh-ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat beragama Hindu yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali menjelang Hari Raya Nyepi. Ogoh-ogoh adalah sebuah patung yang dibuat untuk menggambarkan kepribadian buta kala yang menyimbolkan hal-hal negatif. Pawai Ogoh-ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat beragama Hindu yang dilaksanakan setiap setahun sekali menjelang Hari Raya Nyepi. Ogoh-ogoh adalah sebuah patung yang dibuat untuk menggambarkan kepribadian buta kala yang menyimbolkan hal-hal negatif. Salah satu komunitas pemuda pemudi agama Hindu di Kota Palu yang bertanggung jawab untuk membuat ogoh-ogoh setiap tahunnya dan biaya yang dikumpulkan juga sangat besar. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya ogoh-ogoh yang dibuat selalu mengikuti perkembangan zaman, yang mana dibuat lebih menarik dan lebih mudah dan daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya. Jadi ogoh-ogoh ini itu tradisi, salah satu tradisi masyarakat Hindu. Nah, itu kan dilaksanakan setiap 1 tahun sekali menjelang Hari Raya Nyepi. Oke, Dara. Setelah melalui rapat bersama pengurus adat, para pemuda-pemudi menetapkan target anggaran yang dibutuhkan dalam membuat ogoh-ogoh di tahun 2025 sebesar 20 miliar. Anggaran tersebut harus terkumpul paling lambat bulan Desember 2024 dan uang kas yang tersisa dari pembuatan ogoh-ogoh di tahun 2024 pada bulan Maret sebesar 2 juta. Untuk memenuhi anggaran pembuatan ogoh-ogoh, para pemuda dan pemudi akan mengumpulkan uang dengan meningkatkan jumlah uang kas tersebut sebesar 200 juta 200 ribu setiap bulan berikutnya. Tentukan berapa uang yang harus dikumpulkan dalam bulan Agustus, pada bulan Agustus. Yang kedua, bantulah pemuda-pemudi menentukan jumlah total uang yang dikumpulkan pemuda-pemudi setelah bulan Desember. Apakah jumlah tersebut sudah mencapai target 20 juta? Informasi apa yang kalian peroleh dari soal? Angkat tangan. Ada yang mau? Ya, Sergio. Target pengumpulan anggarannya 20 juta. Iya, target uangnya, biayanya, anggarannya 20 juta. Apa lagi? Biaya awalnya Biaya? Biaya awal 2. Biaya tuh? Iya, biaya awalnya 2 juta. Apa lagi? Uang kas per bulannya 200. Tidak ditambah meningkat. Juta, saya. Terus kalau meningkat apa ini berarti? 200, 400, 600. Juta. Pernah. Kaya lah. Uangnya yang dikumpulkan itu meningkat 200 setiap bulannya. Terus yang ditanyakan apanya? Dan berapa uang yang harus digunakan
ditentukan pada bulan Agustus. Ya, uangnya yang harus dikumpulkan di bulan Agustus. Caranya bagaimana? Kita bikin pola bilangan. Ya, nanti kalian selesaikan. Yang kedua apa? Itulah pemuda-pemudi menentukan jumlah total uang yang dikumpulkan pemuda-pemudi setelah bulan Desember. Apakah jumlah tersebut sudah mencapai target 20? Pada bulan Desember. Ya, jumlah total uangnya dari awal sampai Ada yang mau ditanya lagi? Farida, Ada? Paham semua berarti? insya Allah paham ya. Oke. Silahkan membentuk kelompok. Perhatikan, perhatian, membentuk kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Jangan pakai di GPGP. Silakan. Dari belakang. Farida, CPC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 2. Memang ada mana? Memang ada mana dia yang harus dipakai mana dia? Ada, nanti di scan. Kelompok 3. Memang harus ikut yang ada di mana aja lah. Kita boleh pakai TK sendiri. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 7. Kelompok 7. Aku lagi berbahagia. Ini. Oh ya, terima kasih. Kelompok 7. Selesai. Kelompok 5. 6. Itulah apa namanya bukan. Ditulis tapi ditaruh keterangan sakit. Itulah paling sekali. Iya, kelompok 8. Tolong. Di depannya ada bahan ajar ya, silakan di-share. Sampulnya. Kalau mau cari referensi lain di Google atau di YouTube silakan. Ayo dikirim itu. Apa? Ini bahan ajarnya di-scan. Wow. Silakan. Ini soalnya ini. Kapan Pak ambil ijazah? Dibilang buaan wali kelas itu lalu minggu depan. Mana kita pegang? Wali kelas itu. Tahu SMP. Ini dia. Ada di sini. Oh, di sini ya. Apa? Oh yang Apa itu? itu. Halo. Dapat ada 5. Berapa enggak? Jauhnya kelompok. Tanyakan itu yang ini. Dikerjakan nanti bisa kerjakan nanti. Selesai.
kamu setiap bulan. Iya, meningkat setiap Meningkat. bulan kan? Setiap bulannya meningkat 200. Di paling di atasnya. Saya lupa. Iya. Dana awalnya berapa? 20 bagi Dana awal. Nah, itu di bulan apa? Maret. Jadi Maret. Jalan dong ini. Oh, aja. Oh, ini Bapak, apa enggak? Oke, sebelum presentasi, memang kesempatan dulu 10 menit. Kalian baca-baca ulang KPD-nya, perhatikan ulang foto area yang ingin diubah, atau masih ada yang salah sebelum presentasi. Sudah ditulis semua jawabannya? Semuanya sudah didapat. Iya. 10 menit, silahkan. Bisa baca ulang yang KPD-nya. Lama tadi guys. Sampai
Ya, yes. Dan selamat Takut sekali mendorong tadi. Hari yang lebih jelas. Maju Rika. Ayo silakan kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Dan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari RKPD kami. Ketahui A 2 juta, B 200 juta. Iya. Ditanyakan A. Berapa uang yang harus dikumpulkan pada bulan Agustus? Nah, B. Berapa jumlah total yang harus dikumpulkan setelah bulan Desember? Apakah jumlahnya sudah mencapai target 20 juta? Adam sama dengan A tambah B kurang 1. Atau pangkat B. Kali 200. U6 sama dengan 2 juta tambah 5 dalam kurang 6 atau 2 juta. U6 sama dengan 2 juta tambah 6 Jadi jumlah uang yang harus dikumpulkan pada bulan Agustus sebesar 3 juta. B yaitu SN sama dengan N pangkat 2 dalam kurung 2A tambah N kali 1 B 10 sama dengan 10 pangkat 2 dalam kurung 2 2000 tambah dalam kurung 10 kurang 1 kali 200 S10 sama dengan 5 tambah 9 kali 210 sama dengan 5 dalam kurung 1000 tambah 1 juta 800. Masih 21 juta juga. Selanjutnya S10 sama dengan 20 juta tambah 1 juta 800.000 itu S10 sama dengan 800. Jadi 1 juta 800. Jadi total uang yang dikumpulkan sudah mencapai target pada bulan ke-10. Selisih uangnya yaitu 1.800.000 kurang 20 juta sama dengan 800. Sudah? Sudah? Oke, ada yang dari kelompok lain?
Oke, pertanyaan dari Nadia. Terima kasih Nadia. Pertanyaannya itu, ini kan kalau 28 dia dikalikan. Bawah ya. Bawah. Nah ini 5 dikali 4 juta hasilnya 20 juta. Nah kenapa tidak dijumlahkan katanya dulu yang 4 juta ini ditambahkan dengan ini 25. Itu. Kenapa? Versinya kelompok 8. Kelompok lain sama pertanyaannya? Sama. Yang tadi yang kenalan sama. Ada sama. Oke, sabar. Jawab benar satu. Ada yang bisa bantu kelompok 8? Semuanya. Semuanya. Satu orang saja. Siapa yang mau angkat tangan? Gaisa. Gaisa. Ke depan Gaisa. Rehan tanggung jawab ya. Oke, yang lain perhatikan dulu. Di sini Gaisa dari kelompok berapa? Silakan saya dari kelompok 4. Nah, kalau dari kelompok 4 akan membantu menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tadi. Dia akan membantu kelompok berapa? Jadi menurut saya mereka ini bukan salah cara tapi kurang fokus saja karena seharusnya di sini sudah orang tahu kalau ini dijumlahkan terlebih dahulu tapi mungkin mereka kurang fokus. Jadinya mereka kali dulu 5 dikali 4 baru dong jumlahkan baru habis itu ditambah dengan yang 1.800.000 ini. Tapi sebenarnya seperti kita tahu 4 juta ini ditambah dulu dengan 1.800.000 menjadi 5.800.000. Ya, menjadi 5.800.000. Tapi nggak cuma 8 juta. 5 juta dikali 5.800.000 itu sama dengan 29 juta. Dan kalau kita lihat dari sini, orang hitung ulang lagi selisihnya. Tapi dari kelompok kita tidak usah lagi hitung selisihnya karena tidak dibutuhkan memang selisihnya antara selisihnya ini tidak dibutuhkan lagi. Jadi jumlah atau jawaban dari B itu adalah 29 juta atau jadi uang kas sudah dapat atau mencapai target pada bulan setelah Desember yaitu 29 juta atau melebihi target. Baru untuk Gaisa. Terima kasih Gaisa. Sedikit saja. Sabar. Kelompok Yang 8 itu, Man. bagaimana? Sudah? Sudah kelompok 8? Nah, jadi kelompok 8 tadi kurang teliti. Harusnya jawabannya. Ya, Vio, apa yang mau tambahkan? Jadi orang itu tidak salah, tapi hanya kurang kali. Jadi kalau orang bisa dikali 5 kali 4 juta, tapi dikali juga yang 1,8. Jadi 5 dikali 4 juta ditambah 5 dikali 1.800.000 itu bisa. Atau itu cara kedua.
cara yang paling mudah ya ditambahkan dulu. Tapi kalau dari kamu bicara cuma kurang, harusnya 1,8 itu bisa dikali 5 dulu. Jadi 1,1.800 dikali 5 itu 9 juta. 5 kali 4 juta 20 juta, 20 juta tambah 9 juta sama hasilnya 29 juta. Oke, tepuk tangan dulu untuk Fion. Terima kasih Fion. Bagaimana? Kelompok 8? Paham? Paham? Kelompok lain paham? Nah, kalau dari Daipsa tadi, dia dijumlahkan dulu. Yang 4 dijumlahkan dengan 1.800.000, kemudian dikalikan dengan 5. Kalau versinya Fion, bisa kayak caranya kelompok 8. Tapi yang kurangnya di mana? 5 dikalikan dengan 4 juta. Sudah? Kemudian dijumlahkan, baru dikalikan lagi 5 dengan 1.800.000. Nah, itu tadi solusinya di situ. Paham? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kelompok ini satu dulu. Tadi tanya sekarang kelompok 1 dulu, baru kelompok 2. Kelompok 2 belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan kita dari kelompok 1. Jadi kan kalau bisa kita lihat juga tuh semua orang pasti tahu selisih yang menurut jumlahnya itu pasti salah. Tapi bukan itu yang mau saya tanyakan. Jadi kalau kita pasti kan kita pasti SMA ini pasti kita pikir apa gunanya aritmatika ini bagi hidupnya kita kan. Jadi saya tanya kamu, saya mau tanya ke kamu, kan kamu mengerjakan ini, kamu mengerjakan soal itu pakai cara aritmatika toh? Apa sebenarnya manfaatnya aritmatika itu? Oke kan? Apa tadi pertanyaannya Rafa? Apa manfaatnya? Manfaatnya? Aritmatika bagi kehidupan. Apa dong yang berpikir apa yang aritmatika? Saya tidak tahu. Saya juga tidak. Ya aritmatika. Tidak mungkin dibuat kalau tidak ada manfaatnya. Oh, manfaatnya. Apa manfaat dari mempelajari barisan dan data aritmatika ini? Gitu. Manfaatnya di kehidupan ini. Nah, ini kan sehari-hari. Kalau ada yang menyimak kemarin, yang sudah sampaikan itu, apa manfaat dari kita mempelajari materi barisan dan deret aritmatika? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada. Selesai. Oke, silakan kelompok 8 tutup, Miss. Selamat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekan dulu. Terima kasih kelompok 8. Kuantitas. Sama-sama kita pergi. Bentar. Oke, tadi kan sudah presentasi LKPD. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan tentang LKPD tadi? Tidak ada. Paham semua?
misalnya suku ke-9, nah suku ke-9 itu berapa? Jadi cuma yang ke-9 itu yang kita hitung jumlahnya. Sedangkan deret misalnya ditanya deret suku ke-8. Jadi jumlah dari suku pertama sampai ke-8 itu kita hitung. Terima kasih Pion. Semuanya paham? Apa yang Paham. barisan aritmetika itu apa? Yang bedanya atau selisihnya tentang satu. Iya, barisan bilangan yang selisih atau bedanya setiap itu Sama. sama. Kalau deret? Jumlah. Kalau misalnya deret ada jumlah dua suku pertama, berarti yang ditambahkan Suku 1 dan suku 2. pertama dan suku kedua. Bagaimana cara menentukan suku ke N dari barisan aritmetika? Suku ke N. Iya. Jadi apa? UN. Suku ke N. Bagaimana cara menentukan suku ke N-nya? UN. UN? Sesuai rumusnya tadi. Iya. UN sama dengan A Apa? tambah N kurang dalam N kurang 1 kali B. Iya. Terima kasih Rafa. Jadi UN sama dengan A tambah 60 kurang 1 Kali B. B. A itu apa? Pertama. B itu? Beda. Beda. Yang kedua, bagaimana cara menentukan jumlah N suku pertama dari deret aritmetika? SN SN sama dengan N sama dikali A tambah UN atau N kedua dikali 2A tambah N 2A dikali B. ya. Saya sudah tahu kan? N. Refleksi dulu. Apakah kalian senang mengikuti pembelajaran hari ini? Senang? Nah, Kalau ini tidak, yang kemarin tidak. tidak. Bagaimana pembelajaran pengalaman belajar apa yang kalian peroleh pada pelajaran hari ini? Apa yang telah kita pelajari tadi? Pelajaran matematika. Tentang apa? Barisan dan deret. Tadi LKPD-nya menyelesaikan apa? Iya, barisan dan deret. Masalah kontekstual tentang apa? Ya, apa kan obo-obonya? Syadana. Apakah kalian senang belajar dengan kelompok kalian? Senang. Ada yang request mau pindah kelompok? Tidak. Senang? Senang. Yakin? Yakin. Tapi kayaknya yang tidak suka kelompoknya diam-diam ini. Ada? Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini tadi kita sudah presentasi. Terus apa lagi tadi? Ada jawab. Jadi tadi kalian lihat LKPD-nya itu sudah bagus semua. Kerja kelompoknya juga sudah bagus. Meskipun tadi ada yang keliru kan sudah diperbaiki kan? Nah, sudah ada masukan dari teman-temannya. Oke. Sudah siap semuanya? Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sebelum kita melaksanakan kuis. Sudah belajar? Langsung tulis jawabannya. Sudah? Langsung jawab sini. Oh, dia sudah berarti dia paham. Thank you.